Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin al-muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan para guru, para ustadz, para kiai, wabil khusus yaitu sahibul bait al-mukarram wal muhtaram Ki Haji Muhammad Shiddiq, atallahu hayatahu ala ta'atih wa nafa'ana bihi fi kulli hayatih, amin ya rabbal alamin. Ketua Majelis As-Sohwah yang pada kesempatan ini udzur beserta para kiai yang hadir, semoga sehat selalu, amin. Mudah-mudahan tetap semangat, amin ya rabbal alamin. Baik, malam ini masalikul illah, karena sebelumnya sampai ke akanat mansusah au mustambatah, masalikul illah. Sebelum kita mulai, hampir lupa kita kirimkan Al-Fatihah untuk penulis dan para guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi auladi azwajihi dzurriyyati washabihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal awliya wal ulama'il amin wal musannifin al mukhlisin wa jima syaikhina wa asatidina wa nakhussu ya Ustaz Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Masalikul illah. Masalikul illati hiya turuqul lati yatawassalu bihal mujtahidu ila ma'rifatil illati. Yang disebut dengan terminologi masalikul illah adalah yaitu metodologi, metode jalan yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk bisa mengetahui ilat hukum. Jadi disebut dengan masalikul illah. Wa ahammuha ma yali, yang paling urgen diantaranya berikut ini. Satu, an-nas ay ayyaridah nassun minal qur'ani awis sunnati ala anna wasfan minal awsafi illatun li hukmin syar'iyyin. Pertama, ada nas teks keagamaan, yaitu adalah ada nas Al-Quran atau sunnah nabawiyah yang menunjukkan tentang suatu sifat dari sifat-sifat yang ada, itu merupakan ilat untuk hukum syar'i. Artinya ilatnya itu sudah ditunjuk oleh nas Al-Quran atau ditunjuk oleh hadis nabawi. Wa yuqalu li hadhil illati illatun mansusatun. Illat dalam hal ini sudah dikenal dengan terma illat mansusah. Illat yang sudah dinas, illatnya sudah ada di nas Al-Quran maupun hadis. Wa hiya imma an takuna sharihatan au ima'an ay talmihan wa isyaratan. Namun ilat mansusah tersebut jika dilihat dari sisi jelas atau tidaknya ada dua. Ada kalanya ilat mansusah itu sorihah, jelas ada di teks disebut, atau ima'an ay talmihan dari lamhah wa isyarah, yaitu karena ada isyarat atau petunjuk dari teks. Wal illatus sorihatu, illat sorihah ayyashtamilan nassu ala ibaratin mithli li ajli kada. Bahwa illat sorihah nas Al-Quran atau hadis itu bentuk ungkapan dan pernyataannya ada dengan tegas seperti li ajli kada, karena begini, li sababih kada,
sebab ini, li'illati kada, karena alasan begini, wa nahwiha min alfadhit ta'lili fil lughati, dan lain-lain yang memang menggunakan lafadz yang menunjukkan bentuk illat dalam segi bahasa. Artinya bisa makna karena, bisa sebab, bisa menggunakan alasan hukum itu ditentukan dan disyariatkan. Namanya yaitu adalah menggunakan illat, jelas sorihah. Jadi disebut karena. Mithlu takhsisil fai'i biman dzakarathum ayatul hasri, misalnya yaitu kekhususan fai' yang memang diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah ditaksis oleh Al-Quran, ditunjuk oleh Al-Quran dalam surah Al-Hasr. Misalnya, ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura, apapun bentuk harta fai' yang Allah berikan pada Rasulnya yang bersumber dari segenap penduduk yang ditaklukkan, falillahi, maka milik Allah, walir rasuli, yaitu juga untuk Rasul, walidir kurba, untuk kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakini, orang-orang miskin, wabnis sabili, ibnu sabil, kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum, supaya tidak berputar-putar di antara orang-orang kaya di antara kalian. Nah, di sini mana illatnya? Wal illatu hiya alla yakuna mutadawilan bainal aghniyai faqat dunal fuqara. Jadi ada kainya. Secara kebahasaan ada kai, yaitu illatnya supaya harta itu tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya, tapi juga harus nyampe ke orang miskin. Makanya harta fai' adalah harta yang menjadi bagian dari devisa negara waktu itu, beda dengan ghanimah. Kalau ghanimah karena hasil rampasan perang di lapangan, menang diambil. Kalau fai' tidak ada dengan jalur peperangan tapi sudah menyerah, itu devisa. Beda lagi nanti dengan jizyah, dengan khoroj. Artinya fai' ini memang orang-orang itu sudah nyerah, namanya fai'. Maka untuk Allah, untuk Rasul, untuk kerabat, tentu kerabat Nabi, dan anak-anak yatim, orang miskin, ibnu sabil. Yang kaya nggak boleh, sekalipun waktu itu ikut serta rombongan datang ke suatu kawasan tertentu, penduduk itu nyerah dan pasrah, damai. Baik, yang kaya nggak dapat, sekalipun masuk pasukan. Berarti khusus untuk Allah, khusus untuk Rasulullah, kerabat-kerabat Nabi, anak yatim, yang kaya nggak dapat. Nah, itu maksudnya. Inilah yang disebut illatnya kai. Biasanya ada kai. Kai la yakunah dulatan, supaya tidak berputar di orang kaya saja. Nah, itu. Wa mithlu qawlihi, misalnya juga firman Allah, rusulan mubasysyirina wa mundzirina. Rasul-rasul memang sudah diutus, mubasysyirina, untuk menyampaikan tugasnya tentang berita gembira, wa mundzirina, dan memang mengingatkan, li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul, supaya manusia itu tak punya alasan untuk berhujjah pada Allah setelah para rasul datang. Berarti diutusnya para rasul untuk menyampaikan berita gembira, untuk memberikan peringatan, al-illatnya adalah supaya orang itu tak punya alasan. Oh, tidak ada rasul kok yang diutus pada kami. Nah, tidak ada alasan. Itu berarti li'allanya, li lamnya nanti, li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul.
Kemudian juga wa qaulihi ta'ala bada'an qassah naba'abnai Adamah, firman Allah juga ini dalam surah Al-Maidah, setelah Allah berkisah tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil ke Habil, min ajli dzalika. Pakai min ajli, ada ajlinya nih. Min ajli dzalika katabna ala bani Israilah. Oleh karena itu kami wajibkan kepada orang-orang Bani Israel annahu bahwa man qatala nafsan bighairi nafsin, orang yang melakukan pembunuhan sengaja itu bukan karena orang itu melakukan pembunuhan orang lain, au fasadin fil ardi, atau melakukan pengerusakan di muka bumi sebagai destroyer kata orang hari ini, faka'annama qatalan nasah jami'ah, ia bagaikan sudah melakukan pembunuhan seluruh umat manusia. Satu nyawa saja begitu berharga, satu nyawa dihilangkan oleh Allah itu diumpamakan sudah melakukan pembunuhan seluruh umat manusia. Nah ini min ajlih ini, karena sebelumnya ada kasus pembunuhan yaitu yang dilakukan oleh Qabil ke Habil. Itu makanya min ajli dzalika nanti ini disebut dengan kisos. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah fabidzulmin minalladzina hadu, karena kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, bukan dapat hidayah ya hadu ini, fabidzulmin, maka sebabkan begitu kalau literleknya, karena kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum, kami haramkan untuk mereka makanan-makanan baik yang pernah dihalalkan pada mereka. Jadi diharamkannya makanan-makanan yang baik dan halal diharamkan oleh Allah karena kedoliman mereka. Berarti makanan ini dulu halal, karena dolim kemudian oleh Allah diharamkan. Itu maksudnya. Jadi pengharamannya illatnya karena dolim gitu. Wa qaulihi subhanahu wa ta'ala, dan firman Allah, wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya padamu tentang haid. Maka jawabannya kul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid. Jawabnya adalah bahwa haid itu adalah kotor, yaitu fa'tazilun nisaa fil mahid, jangan berhubungan dengan mereka, iktizal. Nah ini kalau dulu kita tahu di tarikhut tasyri' ya, kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani ini perlakuannya beda kepada istri-istrinya. Kalau orang-orang Yahudi itu bukan sekedar tidak melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan, tapi betul-betul dihindarkan, tidak mau tidur bareng, tak mau serumah, macam-macam. Kalau orang Nasrani, nah ini orang Nasrani ini tidak terlalu, tapi orang jahiliyah ini kemudian yang mirip perilakunya seperti orang-orang Yahudi. Jadi kalau ada istrinya yang haid itu diasingkan, jangan satu rumah, apalagi satu tempat. Nah, Islam datang fa'tazilun nisa, jangan bersetubuh atau seneng-seneng antara pusar dan paha saja, atas monggo, bawah monggo. Jadi diperlakukan baik, itulah agama yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi alasannya yaitu adalah huwa adan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama nahaitukum anid dikhari luhumil awahi. Dulu aku larang kalian, ya, dulu aku larang kalian untuk menyimpan daging-daging kurban, tak lain. Nah ini li ajli dafati, karena ini ay ala faddakhiru li adlid dafati, karena banyak orang kampung pelosok dulu datang ke kota, datangnya agak telat. Jadi untuk jadi bekal buat mereka dulu dafah ini.
Sekarang ala faddakhiru, ya sudah simpen. Ai li ajli tausiati ala jama'atin minan nasil a'rabi, yaitu untuk memberikan apa? Kelonggaran untuk berbagi kepada kelompok manusia kalangan Badui qadamatil Madinatah yang datang ke Madinah fi ayyamil adha pada hari-hari Idul Adha. Jadi dulu orang-orang kampung pelosok itu kan agak sulit jauh untuk datang ke kota. Kemudian oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilarang. Hadis sebelumnya sebetulnya terkait maksimal 3 hari nyimpennya, maksimal 3 hari. Setelah itu silakan untuk disimpan. Nah, berdasarkan begini nih ulama kita beda. Apakah mau disembelihnya nunggu pagi atau nanti nunggunya itu adalah agak sore? Ulama berbeda karena ini nanti. Kemudian berikutnya wa qala sallallahu alaihi wasallam fi ta'lili man in nadhari ila daril akhirina min ghairi istidzanin. Nabi bersabda terkait alasan pelarangan melihat rumah orang lain tanpa seizin pemilik. Nah, ini tanpa seizin pemilik, lihat rumah orang dilarang kalau tak ada izin sang pemilik. Innama ju'ila listidzanu min ajlil basori, dijadikan bentuk hukum syariat minta izin itu tak lain min ajlil basori, karena untuk menjaga pandangan. Jadi kan di Al-Qur'annya kan ada ya, apa yaitu la tadkhulu buyatan ghairu buyutikum. Artinya apa? Bahwa kita mau lihat rumah orang itu yang harus dapat izin. Makanya dilarang untuk celingak-celinguk jelalatan lihat rumah orang dengan cara minta izin. Kemudian ada penjelasan banyak, biasanya ayat itu terkait dengan bagaimana kalau mengucapkan assalamualaikum maksimal 3 kali enggak dijawab pulang. Assalamualaikum maksimal 3 kali enggak ada jawaban pulang. Nah itu. Jadi ini innama ju'ila listidzanu min ajlil basori. Jadi ada ajlinya ini. Wa qala alaihi salatu wassalamu fi taharati su'ril hirrati. Nabi juga bersabda terkait sucinya liur atau apa moncongnya, yaitu kucing. Nah, innaha minat tawafina alaikum wat tawafati. Kucing-kucing jantan betina itu termasuk binatang yang selalu mengitarimu. Nah, jadi ini kucing-kucing itu kan suci liur atau moncongnya ini. Kenapa? Karena masuk bagian yang selalu muter-muter di depan kita. Tawaf. Biasanya ada di hadis, kalau Bulughul Maram ini bab agak awal. Wa yulahadu anna nasso ala ta'lili imma qati'un idastu'milat alfadun muayyanatun. Dan berdasarkan penelitian bahwa nas untuk memberikan alasan untuk menentukan illat ada kalanya qati, pasti jika yang digunakan lafaz-lafaz tertentu secara bahasa. Satu, kai. Jadi dinas itu bisa menunjukkan bahwa itu adalah illat, dan pasti jika ada lafaz-lafaz berikut ini yang digunakan. Di antaranya yaitu hiya kai li ajli. Nah, tadi ada li ajli ya. Kemudian idzan li illati kada, li sababi kada, li mujibi kada. Mimma la yuradu bihi illat ta'lilu, tak lain kalimat-kalimat tadi bertujuannya hanya yaitu untuk menunjukkan alasan hukum. Jadi alasan hukum kai tadi kai la yakunah. Li ajli tadi yaitu adalah ada li ajl min ajli dzalikah. Tadi ada. Kemudian ada idzan, ada li illati kada, sebab kada, mujibi kada. Tak lain memang ingin menunjukkan tentang illat hukumnya. Itu kalau yang digunakan lafaz tertentu ini. Wa imanas sundohirun. Tapi ada kalanya nas ini dohir nampak saja, tapi tidak qati.
Idastu'milat alfadun qad tusta'malu lit-ta'lili wa li ghairi ta'lili. Jika yang digunakan lafat-lafat, kadang lafat itu digunakan sebagai bentuk alasan hukum, kadang digunakan untuk yang lain. Jadi kadang menunjukkan ilat, kadang enggak. Itu maksudnya. Fatakunu dilalatun nasi alal illati donniyatan. Nah, kalau lafat-lafat tersebut tidak pasti menunjukkan pada ilat, kadang dipakai untuk menunjukkan ilat, kadang tidak, maka dilalah yang ditunjuk oleh nas tentang ilat itu masih bersifat donniyah. Bersifatnya donniyah. Nah, ini misalnya wahiyah alam, huruf lam. Wal ba, huruf ba, wa an, huruf an, wa innah, dan innah. Misalnya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tak kuciptakan jin manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Ada lam linya, liya'budun. Lam kan juga digunakan untuk yang lain selain sebagai ilat. Itu. Selain sebagai ilat, lamnya liya'budun. Juga contoh fabima rahmatim minallahi lintalahum. Karena rahmat Allah kamu lembut pada mereka. Nah ini pakai ba, atau makna sebab rahmat dari Allah engkau Muhammad lembut pada mereka. Berarti kelembutan Nabi sebab rahmat dari Allah. Berarti bukan murni dari Rasul, tetap rahmat gitu. Nak ba-nya di sini. Wa mithlu juga adalah an kana dzamalin wa baninah, sekalipun orang itu punya banyak harta dan anak keturunan. Ayat ini bercerita tentang orang-orang dulu yang sering itu nyakitin ngejek Nabi, punya jabatan, punya juga pendukung, punya kekayaan, punya juga banyak keturunan. Itu dibangga-banggakan. Nah, Nabi dilarang untuk ngikutin mereka karena memang sifatnya suka ngadu domba dan lain-lain. Ai li'an kana dzamalin. Nah, li'an kana dzamalin karena ia punya kekayaan. Wa misal inna, contoh inna, tadi innaha minat tawafina alaikum wat tawafati, karena kucing itu masuk bagian yang selalu mengitari kalian, laki jantan maupun betina. Itu ilatnya. Wal illatu bi tariqil ima'i ail isyarati wat tambihi biwasitati qarinatin tadullu ala dzalika. Ilat yang menggunakan jalur isyarat, ya, jalur isyarat, dan juga ini wat tambih, mengingatkan biwasitati qarinatin, dengan jalur konteks qarinah yang menunjukkan tentang hal itu. Misalnya kal jawab an su'al, menjawab pertanyaan. Nabi pernah ditanya, mithlu qaulin Nabi, pernah ditanya oleh orang Badui, karena apa? Yaitu lil a'rabil ladzi jama'a amra'atahu fi nahari ramadhana. Sabda Nabi bentuk jawaban dari pertanyaan orang kampung yang pernah punya kasus menyetubuhi istrinya di siang bulan Ramadan. Jawaban Nabi, a'tik raqabatan, merdekakan budak. Nah, ini merdekakan budak. Berarti ini kan bentuknya isyarat. Jadi bentuk ada isyarat dari, yaitu pertanyaan. Berarti ilatnya mana nih? Kan hukumnya a'tik raqabatan, merdekakan budak. Berarti ilatnya mana? Isyarat yang ditunjuk, yaitu ada pertanyaan sebelumnya, maka memerdekakan budak. Itu maksudnya. Wa qutiranil hukmi bil wasfi wa tartibihi alaihi. Disertakannya hukum dengan sifat dan rentetan sifat terhadap hukum itu. Mithlu qaulihi alaihi salatu wassalam, misalnya la yaqdil qadhi wa huwa ghadban. Nah, la yaqdil qadhi wa huwa ghadbanu, jangan sampai seorang hakim memutuskan hukum dia dalam keadaan marah. Nah, ini jadi qadhi
sama ghadban di sini hukumnya diiringi dengan sifat berentetan, yaitu berarti illatnya adalah ghadban karena marah. Jadi hakim yang dalam keadaan marah jangan sampai memutuskan suatu kasus karena khawatir itu karena marah. Lawang dalam versi lain, kalau yang ternyata itu tertuduhnya, tersangkanya perempuan cantik yang membuat kita tergoda, suruh pulang dulu, takutnya nanti keputusannya tidak adil karena kecantikannya. Jadi kalau dalam keadaan ya bisa jadi gitu, pulang dulu. Jadi jangan memutuskan, pulang dulu, salurkan dulu baru lega gitu. Sama kalau marah, jangan memutuskan hukum, qadhi dilarang. Wa tartibil hukmi alal wasfi bi fa'id ta'kibih, dan juga ini rentetan hukum atas sifat menggunakan fa ta'kib. Fa ta'kib, fa yaitu jaraknya tidak lama ya, karena ta'kib bukan tarohi. Misalnya firman Allah, wassariku wassariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqata'u aydiyahuma, potonglah tangan mereka. Nah, ini diiringi as-sariku kan as-sariqatu itu adalah sifat biasa. Kalau isim fa'il tetap dikatakan sifat. Orang yang mencuri, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, faqata'u aydiyahuma, potonglah tangan mereka. Tuh. Wa qauluhu ta'ala, dan wa sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi, man ahya ardon maitatan fahiyalahu, siapapun orang yang menghidupkan lahan mati maka lahan itu miliknya. Ini Nabi ya. Ini yang dipakai saudara kita. Lahan mati, lahan tak ada yang menggarap, kemudian diuruk, ya digarap. Man ahya ardon maitatan, ya. Man ahya ardon maitatan, orang yang menghidupkan lahan mati, lahan itu jadi miliknya. Jadi di sini kan tadi ada fa-nya. Nah, dia menjadi milik karena apa? Tadi ada ahya ardon. Yang menarik hadis ini, kalau kita kembali dulu dari sumber itu ada sunnah nabawiyah. Saya ingatnya di sini ada yang hadir kayaknya. Dulu di Ustadz Fadlan kayaknya, Ustadz Somad hadir nih. Bahwa sunnah nabawiyah ada dua. Ada sunnah tasyri'iyah, ada sunnah ghairi tasyri'iyah. Sunnah yang ghairi tasyri'iyah yaitu adalah sunnah Nabi, tapi tidak dijadikan sebagai landasan dan sumber penetapan hukum. Contoh, qoblal bi'tsah, Nabi sebelum diangkat jadi Nabi tak boleh dijadikan sebagai landasan menetapkan hukum. Kemudian bersyariah kemanusiaan Nabi, tak boleh. Kemudian juga kulturnya, tak boleh. Kenapa? Karena yaitu ghairi tasyri'iyah. Nah, ini tak boleh yang begini nih. Nah, yang kedua ada tasyri'iyah, yaitu sunnah yang dijadikan sebagai landasan penetapan hukum. Tapi ada tiga. Ada nabi kal rasul, ada nabi kal imam, ada nabi kal qadhi. Di mana nabi fungsinya sebagai rasul tak mungkin salah. Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi sebagai rasul tak mungkin salah. Maka sumber hukum pasti. Itu. Meskipun kata sebagian ulama, walaisa kullu ma yantiqu wahyan. Tidak semua yang diucapkan Nabi itu wahyu. Benar memang. Walaisa kullu ma yantiqu wahyan. Tidak semua yang diucapkan Nabi adalah wahyu. Tapi yang dimaksud tadi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, Qur'annya itu maksudnya. Nah, yang kedua ada posisi yaitu kal qadhi. Nabi memutuskan hukum, hukum itu tidak boleh diperlakukan umum kecuali keadaannya sama. Seperti tadi, yaitu orang
kampung yang melakukan pelanggaran sampai urut ternyata dia paling miskin. Jangan diberlakukan buat yang hadir nih. Ya, apa sanksinya kan? Ya udah merdeka beda, tidak mampu Nabi. Puasa 2 bulan turut-turut, sebulan aja nggak sanggup. Ngasih makan 60 orang miskin, saya paling miskin. Kan gitu kan? Ini namanya kalqodi, Nabi memutuskan hukum pada kasus khusus. Boleh nggak dipakai kasus begini sama Ustaz As'ad nih? Jangan dipakai, itu kalqodi maksudnya. Nah, tidak berlaku umum berarti. Nanti kecuali kondisi sama. Yang ketiga, kal imam, Nabi sebagai pemimpin. Nah, kayak ini contohnya nih. Kebijakan Nabi menyatakan waktu jadi pemimpin di Madinah, man ahya ardon maitatan, banyak lahan yang ditaklukkan itu tidak digarap. Siapapun yang menggarap, menghidupkan lahan mati, fahiyalahu, lahan itu miliknya. Berarti kebijakan pemimpin. Hadis ini boleh nggak dipakai hari ini? Pakai man ahya ardon maitatan fahiyalahu, ada lahan kosong, lahan mati, digarap, dihidupkan, jadi miliknya. Boleh nggak hadis ini pakai? Boleh nggak kira-kira nih? Tergantung lahannya tak? Tergantung lahannya. Ini dulu jadi kontrakan. Dulu Pak ini. Iya. Ya kan kebijakan. Sekarang masih boleh nggak? Sudah nggak ya? Masih boleh kan? Ya, makanya sudah nggak ada. Ya, artinya inilah maksudnya. Ya, maksudnya sebagai pemimpin, begitu kebijakan. Kan dipakai oleh sebagian saudara kita. Ini tanah saya yang garap. Kan begitu. Saya yang beli tanah. Punya sampean kan di bawah. Di atas juga tanahnya di bawah orang. Iya, yang di atas kan punya kita karena kita yang beli. Iya maksudnya. Ya. Ya, wa tafriq baina amrayni fil hukmi bi dzikri sifati, untuk membedakan dua perkara, dua kasus tentang hukum dengan menyebut sifat. Contoh, ar-rohil dan faris kan isim fa'il. Lirrohili sahmun, orang yang perang tak jalan kaki, dia cuma dapat sebagian. Walil farisi sahmani, orang yang berperang menggunakan kuda dapat 2 bagian. Karena 1 bagian jatah kudanya, 1 bagian adalah jatah untuk dirinya. Berarti yang berperang menggunakan telapak kaki saja, ghanimahnya dapat 1 bagian. Yang berperang menggunakan kuda dapat 2 bagian, sebagian buat dirinya, sebagian buat kudanya. Tapi banyak ulama yang menyatakan, termasuk biasa kita jumhur Syafi'iyah, menyatakan yang naik kuda dapat 3, yang 2 buat kuda, yang 1 buat pemilik kudanya. Berarti kuda itu dikedepankan jatahnya, jatah ghanimahnya. Nah, kalau ini kan jelas, yang perang naik kuda dapat 2 bagian ghanimah, 1 bagian untuk dirinya, 1 bagian jatah kudanya. Yang jalan kaki dapat cuma setengah itu. Ya setengah dari yang 2 ini. Terakhir ya ijma' saja, yang 1 panjang. Yang kedua ijma' wa huwa ayyadullal ijma'u ala anna wasfan muayyanan huwa illatun li hukmin syar'iyyin. Ijma'nya menunjukkan bahwa sifat tertentu itu adalah ilat untuk 1 kasus hukum. Misalnya, mithlu ijma'il ulama'i ala anna illatal wilayatil maliyati ala shaghiri huwa sigharu. Kesepakatan ulama bahwa ilat kewenangan untuk urusan harta yang dimiliki anak kecil. Nah ini, jadi ilat wilayahnya, ilat kewenangan, ilat wilayahnya yang berkenaan dengan harta yang dimiliki anak kecil, ilatnya adalah as-sigharu, yaitu kecilnya dia, anak-anaknya. Fayuqasu 'alaihal wilayatu fit tazwiji, lalu dikiaskanlah pada wilayah maliyah ini perwalian dalam pernikahan. Nah ini perwalian dalam pernikahan. Apakah nanti itu adalah karena memang karena anak-anaknya atau nanti karena perawannya? Nanti di bab 3 itu perdebatannya.
Wa ijma'ihim ala anna illata taqdimil akhi syakiki alal akhi li abin fil mirathi. Kesepakatan ulama bahwa illat harus mendahulukan saudara seayah seibu ya dibanding saudara seayah saja dalam waris. Hiyam tizajun nasabaini, karena percampuran dua bapak dan ibu. Nah ini, jadi akhus syakik, saudara seayah seibu kandung, harus didahulukan daripada saudara seayah saja. Kenapa? Karena imtizajun nasaba ini yaitu dua gen, gen yang masuk ibunya sama, bapaknya sama, yang satunya beda ibu. Ai min tariqil ummi wal abi ma'an, dari jalur ibu dan bapak berbarengan. Fayuqaddamu fi wilayatit tazwiji, maka dalam perwalian nikah pun didahulukan saudara sekandung, sebapak seibu dibanding saudara sebapak saja. Sudah, lanjut. Satu lagi, cukup. Ya, saya kira itu baru pengantar tentang mengetahui illat saja. Jadi illat itu ada yang mansusoh dinas, sudah dinas, ada yang tidak mensusoh pakainya ijma. Nah, itu saja masalikul illahnya, belum jelimet-jelimetnya nanti. Hanya pengantar, illat lu ada dinas, illat itu ada karena ijma, itu maksudnya, ditunjukkan saja. Saya kira itu mudah-mudahan ini bisa menjadi pengantar untuk kajian berikutnya. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.